Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pagi yang cerah ceria ini ya, dalam rangka Zoom untuk membahas LKPD evolusi 5 ya. Kemudian setelah pembahasan LKPD evolusi 5 ada kuisis evolusi hanya 5 soal saja. Ya, sambil menunggu yang lainnya, terima kasih ya yang sudah hadir, Wilna, Herliana, Irsad, Silky, Taufik, Mega. Oke. Kita buka acara pertemuan pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil menunggu yang lain kita langsung mulai aja ya. Saya share video yang wajib kalian tonton ya. Oke. Nah. Ya, kita tonton yang pertama adalah frekuensi gen dalam populasi. Kali ini biologinya pakai matematika ya, jadi kita hitung-hitungan ya. Kalian suka matematika kan? Suka banget, Bu. Suka banget. Kok heran, beda banget ya. Kemarin waktu nanya sama anak IPA suka matematika. Enggak, Bu. Alhamdulillah enggak suka. Salah jurusan nih kayaknya. Ya. Udah ada suaranya? Udah ada? Udah? Ada, oke. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, yaitu pada materi frekuensi gen dalam populasi, hukum Hardy-Weinberg. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah frekuensi gen adalah perbandingan antara suatu gen dengan gen yang lain di dalam suatu populasi. Perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan karena adanya mutasi, seleksi alam, migrasi, rekombinasi, dan domestikasi, serta isolasi reproduksi. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa keseimbangan frekuensi gen A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil, serta perbandingan gen A besar dan A kecil selalu sama dari generasi ke generasi. Inilah yang disebut dengan hukum Hardy-Weinberg. Rumusnya P plus Q sama dengan 1, yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P kecil sama dengan A besar, Q sama dengan A kecil. Jadi A besar itu adalah P kuadrat, A besar A kecil adalah rumusnya 2PQ, dan A kecil adalah Q kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan hukum Hardy-Weinberg. Sebelumnya, syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah yang pertama, tidak ada mutasi. Kemudian yang kedua, terjadi perkawinan secara acak. Yang ketiga, jumlah populasi cukup besar. Syarat yang ke Punten. frekuensi gen dominan. Frekuensi gen A besar. Jawabnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1.
yaitu A besar plus 2 A besar A kecil plus A kecil sama dengan 1. Q kuadrat sama dengan A kecil yaitu albino 16% 0,16. Jadi Q-nya adalah akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Kita masuk rumus hukum Hardy-Weinberg, P plus Q sama dengan 1, P plus 0,4 sama dengan 1, jadi P-nya adalah 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Jadi frekuensi gen A besar dominan sama dengan P kuadrat sama dengan 0,6 dikuadratkan sama dengan 0,36. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya. Soalnya adalah apabila 1% tikus dalam suatu populasi mempunyai ekor pendek, berapa persen dari tikus yang mempunyai ekor panjang heterozigot? Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa T besar adalah ekor panjang, T kecil adalah ekor pendek. T kecil yaitu tikus berekor pendek 1% sama dengan 0,01. Yang ditanyakan berapa persen T besar T kecil? Jawabnya T kecil sama dengan 0,01, berarti T adalah akar dari 0,01 sama dengan 01. Masuk rumus T besar sama ditambah T kecil sama dengan 1, jadi T besarnya adalah 0,9. Yang dicari adalah 2 T besar T kecil karena ekor panjang bersifat heterozigot. Nah, rumusnya kita masukkan 2 T besar T kecil sama dengan 2 kali 0,9 kali 0,1 sama dengan 0,18. Jadi tikus ekor panjang heterozigot sama dengan 0,18 kali 100% yaitu 18%. Contoh soal berikutnya, soalnya adalah pada suatu populasi didapatkan 64% perasa PTC dan 36% bukan perasa PTC. Frekuensi gen perasa PTC yaitu T besar dan gen bukan perasa PTC T kecil adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa T besar sama dengan perasa PTC, T kecil bukan perasa PTC. T besar ditambah 2 T besar T kecil ditambah T kecil. Jadi untuk yang dilingkari T besar dan 2 T besar T kecil itu adalah PTC 64%, sedangkan yang resesif T kecil adalah non PTC 36%. Jadi T kecil sama dengan 0,36, T-nya berarti akar 0,36 yaitu 0,6. Kita masuk ke rumus, maka kita dapatkan T besar sama dengan 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,4. Jadi gen PTC T besar adalah 0,4, non PTC T kecil adalah 0,6. Contoh soal berikutnya, soalnya adalah apabila jumlah orang albino di Desa Cinta 10 orang dari jumlah total penduduk yaitu 25.000 orang. Frekuensi gen pembawa albino adalah. Nah, dari soal kita langsung bisa menjawab ya bahwa albino yaitu A kecil sama dengan 10 diantara 25.000, berarti A kecil sama dengan 0,0004, berarti A kecilnya sama dengan 0,02. Jadi frekuensi gen pembawa albino adalah 0,02. Oke, demikian tadi materi tentang frekuensi gen dalam populasi. Oke, kita langsung ke yang kedua ya. Yang kedua kita ngomongin tentang penerapan hukum Hardy-Weinberg. Bentar. Penerapan hukum Hardy-Weinberg di mana nih? Nah, ini. Lanjut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ketemu dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, yaitu pada materi penerapan hukum Hardy-Weinberg. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah menghitung frekuensi gen kodominan. Contoh soalnya adalah ketika diadakan pemeriksaan golongan darah berdasarkan sistem MN kepada 500 orang murid SMA, didapatkan 320 orang bergolongan darah M, 160 orang bergolongan darah MN, dan 20 orang bergolongan darah N. Pertanyaannya, berapakah frekuensi gen alel LM dan LN dalam populasi itu? Nah, dari soal kita bisa mengetahui 320 orang bergolongan darah M, yaitu genotip LM-LM, 160 orang bergolongan darah MN, LM-LN, dan 20 orang bergolongan darah N, LN-LN. Nah, kita bisa lihat bahwa gen P sama dengan LM, Q sama dengan LN, maka P kuadrat sama dengan 320, itu LM-LM, dan Q kuadrat sama dengan 20 LN-LN. Rumusnya adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana Q kuadrat sama dengan 20 per total jumlah murid, berarti Q kuadrat sama dengan 20 per 500 sama dengan 0,04. Jadi Q adalah akar dari 0,04 sama dengan 0,2. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, di mana P dan jadi Q sama dengan 1 dikurangi 0,2, jadi P-nya adalah 0,8. Jadi frekuensi gen LM adalah 0,8, sedangkan gen LN adalah 0,2. Nah, itu untuk soal frekuensi gen kodominan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan hukum Hardy-Weinberg pada menghitung frekuensi alel ganda pada golongan darah sistem ABO. Nah, sekarang contoh soalnya adalah dari 100 orang penduduk desa Sukamaju diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 24 orang golongan darah A, 31 orang golongan darah B, 20 orang bergolongan darah AB, dan 25 orang bergolongan darah O. Pertanyaannya adalah, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan IO? Nah, kita lihat dulu bagaimana rumus untuk golongan darah. P sama dengan IA, Q sama dengan IB, dan R sama dengan IO. Golongan darah A itu ada dua, ada yang homozigot, IA-IA, adalah rumusnya P kuadrat, IAI0, 2PR. Kemudian golongan darah B ada Q kuadrat dan 2QR. Golongan darah AB itu ada IAIB, berarti rumusnya 2PQ, dan golongan darah O itu adalah IOIO, rumusnya adalah R kuadrat. Nah, diketahui adalah golongan darah O itu R kuadrat sama dengan 25 di antara 100 anak, berarti sama dengan 0,25. Jadi R-nya adalah akar 0,25 sama dengan 0,5. Kita masuk golongan darah A plus O sama dengan P plus R dikuadratkan sama dengan 24 ditambah 25 per 100 sama dengan 0,49, di mana P plus R sama dengan akar dari 0,49 adalah 0,7. Jadi P plus R sama dengan 0,7, P-nya sama dengan 0,7 dikurangi 0,5 sama dengan 0,2. Kita masuk ke rumus P plus Q plus R sama dengan 1, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P plus R, jadi Q-nya itu kita ketemu yaitu 0,3. Karena dari 1 dikurangi 0,7 sama dengan Q-nya adalah 0,3.
Nah, maka kita bisa simpulkan jadi P yaitu IA itu sama dengan 0,2, frekuensi alel IB Q sama dengan 0,3, dan frekuensi alel IO R sama dengan 0,5. Nah, itu untuk penjelasan penerapan hukum Hardy-Weinberg pada sistem golongan darah A, sistem ABO. Nah, berbeda dengan tadi yang sistem MN ya. Selanjutnya kita akan membahas menghitung gen terpaut kromosom seks X. Contoh soalnya adalah diketahui 9% laki-laki di daerah X menderita hemofili. Jadi XHY. Berapakah frekuensi dari perempuan di daerah itu yang diduga normal? Nah, kita harus tahu bahwa rumusnya P sama dengan XH besar gen normal dan Q itu adalah gen hemofili XH kecil. Nah, setelah kita tahu, maka diketahui bahwa wanita itu ada 3 tipe, XH besar yaitu wanita normal P kuadrat, XH besar XH kecil wanita karir 2PQ, dan XH kecil wanita hemofili Q kuadrat, dan itu bersifat letal. Sedangkan untuk prianya XH besar Y berarti pria normal itu rumusnya P saja, dan XH kecil Y itu adalah pria hemofili, rumusnya Q saja, karena memang X-nya untuk pria itu hanya mempunyai 1. Jadi yang pria normal P, pria hemofili adalah Q. Nah, di soal diketahui laki-laki hemofili itu adalah Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,09 sama dengan 0,91. Jadi frekuensi gen wanita normal adalah P kuadrat plus 2PQ, di mana P-nya adalah 0,91 dikuadratkan ditambah 2 kali 0,91 kali 0,09. Jadi hasilnya adalah 0,8281 ditambah 0,1638 menghasilkan 0,9919. Itu adalah frekuensi gen wanita normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya, yaitu tentang kelainan buta warna. Sebuah desa dihuni oleh 10.000 orang penduduk, 9% diantaranya laki-laki yang menderita buta warna. Berapakah jumlah wanita pembawa sifat buta warna yang ada di desa tersebut? Nah, seperti pada saat kita membahas hemofili, maka P itu ya gen normal itu rumusnya XC besar, sedangkan Q gen buta warna itu adalah XCB. Color blind ya, CB itu. Nah, kita bisa mengetahui rumus bahwa wanita itu ada 3 macam. XC besar adalah wanita normal, rumusnya P kuadrat. XC besar XCB adalah wanita karir, rumusnya 2PQ, dan XCB adalah wanita buta warna, rumusnya Q kuadrat. Sedangkan untuk pria itu X-nya cuma 1. Jadi untuk XC besar Y itu adalah pria normal, rumusnya adalah P. Sedangkan XCB Y itu adalah pria buta warna, itu rumusnya Q, karena pria itu hanya mempunyai 1 X ya. Kemudian diketahui dari soal bahwa laki-laki buta warnanya yaitu Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk ke rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 0,91. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen wanita pembawa sifat buta warna atau karir, yaitu rumusnya 2PQ, di mana 2 kali 0,1 kali 0,09 sama dengan 0,1638. Jadi jumlah wanita pembawa buta warna atau karir adalah 0,1638 kali 10.000 sama dengan 1.638 orang. Oke, demikian tadi materi tentang penerapan hukum Hardy-Weinberg. Nah, kita sudah lihat 2 ya. Halo? Ya, masih 7 nih. Masih bertujuh ya. Oke. Kita sudah melihat 2 video, kita langsung aja ya ngebahas LKPD ya, biar cepat ya. Oke. LKPD-nya, kalian udah dapat kuota dari sekolah belum?
Belum. Oh, belum? Kuota Ya udah yang yang waktu ngambil sendiri. pertama kali. Ya, Oh, berapa gigabyte gitu dikasihnya? 2 aku mah, Bu. 2 kalau nggak salah Bunda. Oh, sedikit ya. Waktu dulu kan biasanya 30 gitu, 35. Habis ya kalau buat ini ya. Buat Zoom ya. Oke. Sudah ya. Mudah-mudahan nanti dapat yang dari pemerintah ya. Yang 35 gigabyte ya. Amin. Amin. Itu lumayan banget kalau buat nge-Zoom ya. Kalau 2 gigabyte nggak kerasa ya. Paling berapa kali nge-Zoom ya? Berapa? Paling 6 kali apa 7 kali ya? Ya. Bu. Ya, oke. Sekarang kita langsung bahas. Ini ya. LKPD-nya udah kelihatan belum di layar? Udah. Kelihatan, Bu. Oke, sudah ya. Langsung ya, kita bahas bareng-bareng aja. Mana sih? Nah ya, kita bahas bersama aja. Nah, jadi hari ini kita ngomongin tentang hukum Hardy-Weinberg ya. Hukum Hardy-Weinberg itu istilahnya ada rumusnya gitu, jadi pakai matematika gitu. Nah, kita langsung ke soal aja, nanti dari soal kalian bisa paham kok. Bisa paham ya, oke. Kita ke soal nih. Pada populasi, hukum Hardy-Weinberg itu berlaku bila populasinya sangat besar, terus yang kedua tidak terjadi mutasi, yang ketiga tidak terjadi perpindahan atau migrasi, yang keempat terjadi perkawinan acak ya. Ya, terus tidak terjadi seleksi alam. Nah, itu baru berlaku. Nah, ini di contoh soalnya pada populasi di kota X diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya PTC. Jadi ada kertas sebagai indikator kalau semisalnya kertas itu dijilat, itu ada orang yang padahal itu kertas tuh pahit banget ya, tapi ada orang yang tidak merasakan bahwa itu pahit. Nah, jadi dia punya tidak ada rasa pahit gitu ya. Nah, yang tidak merasakan pahit itu kita sebut sebagai gennya itu ditulis di sini ya. Untuk yang T besar ini adalah normal atau PTC, jadi yang merasakan pahit. Sedangkan yang T kecil ini adalah tidak merasakan pahit, iya, atau non PTC gitu ya. Ini gennya. Nah, kemudian kalau kalian masih ingat dengan persamaan kuadrat itu di mana ada T besar ya ditambah T besar ditambah T kecil itu dikuadratkan. Ini bukan kali 2 ya, tapi dikuadratkan ya. Nah, ini sama dengan rumusnya T kuadrat ya, T kuadrat ditambah 2 T besar T kecil ditambah T kecil kuadrat. Nah, gini nih rumusnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Itu sama kalau gennya di sini itu adalah T besar ini adalah berarti apa? Yang PTC ya. Ya, yang PTC homozigot. Sedangkan yang T besar T kecil ya, T besar T kecil ini yang normal PTC tapi heterozigot ya, heterozigot. Nah, kemudian yang T kecil ini yang nggak punya rasa atau non PTC. Nah, gitu. Ya, kita bisa tulis gitu. Nah, kalau di sini diketahui di soal bahwa yang apa? Yang non PTC kan? Berarti diketahui T kecil itu sama dengan 36%. 36% ya, itu sama dengan 0,36. Jelas ya sampai sini ya. Nah, terus T kecilnya berarti kita bisa cari T kecilnya berarti apa? Akar dari 0,36 berapa? Akar 0,6. pinter 0,6. Nah, ketahuan. Nah, rumus hukum Hardy-Weinberg-nya adalah T besar ya. Ini rumusnya ditambah T kecil itu sama dengan 1. 1. Ini rumusnya. Jadi
T besar itu sama dengan 1 dikurangi T kecilnya berapa tadi? 0,6, Pinter, 0,6. Jadi jawabannya 0,4. pinter, 0,4. Nah, kita sudah tahu bahwa T kecilnya adalah 0,6, T besarnya adalah 0,4, ya kan? Nah, sekarang berdasarkan data tersebut, frekuensi genotip T besar, T kecil. Yang ditanya adalah T besar, T kecil. Itu rumusnya, berdasarkan di atas itu kan 2, T besar, T kecil. Ya, berarti dikalikan aja. 2 kali T besarnya berapa? 0,4 ya, kali 0,6. Oke, berarti berapa? 2 kali 0,4 kali 0,6. Berapa? 0? 0,48. Ya, 0,4. Ya, 48. Atau kita bisa bilang ini berapa persen? 48%. Ya, jadi nomor 1 udah deh kayak gini jawabannya. Nah, silakan mau dicatat atau mau di SS boleh, screenshot dulu boleh. Ya, sudah? Sudah, Bunda. Oke, sudah, sip. Ya, kita ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu sebenarnya ada di video yang kedua tentang golongan darah sistem ABO. Nah, sekarang bedanya apa golongan darah sistem ABO? Ya, golongan darah sistem ABO itu nanti ada gennya ada 3. Jadi, kita harus tahu dulu P, ya kita istilahkan lambangnya P itu untuk IA. Jadi, golongan darah itu ada gennya IA. Kemudian Ki itu untuk IB. Nah, terus yang R ini untuk IO. Nah, ini tahu dulu ya. Nah, sekarang golongan darah ABO itu kan yang pertama ada golongan darah A, ya kan? Golongan darah A itu ada 2 macam. Yang A homozigot. Ya, kalau homozigot berarti IA, hombreng sama ya, IA. Berarti ini rumusnya apa? P kali P kan? Atau P kuadrat. Jelas sampai sini? P kuadrat. Oke, nah sekarang ada yang A-nya heterozigot. Gennya adalah IA-IO, ya kan? Nah, kalau beda itu angka 2-nya bukan dikuadratkan tapi di depan. 2, IA-nya apa? P, terus O-nya, IO-nya R. Oke, jadi 2 PR gitu ya. Nah, sekarang golongan darah B itu homozigot IB berarti apa? Ki kuadrat. Oke, berarti golongan darah yang heterozigot IB-IO berapa? 2 Ki apa? R, pintar. Nah, sekarang yang golongan darah AB itu gennya IA-IB, berarti rumusnya 2 P Ki, ya PQ. Nah, sekarang golongan darah O itu adalah gennya IO, berarti rumusnya apa? R, ya, R kuadrat, ya kan? R kuadrat. Nah, sekarang yang diketahui itu ada golongan darah yang paling mudah kan pasti golongan darah O kan? Nah, golongan darah O-nya berapa? Golongan darah O itu jumlahnya itu, golongan darah O kan R kuadrat ya, sama dengan R kuadrat itu sama dengan 25 di antara 100. Berarti berapa? 0,25. Ya, 0,5. Berarti bisa tahu ya R-nya berapa? Akar dari 0,25 berapa? 0,5. Pintar, 0,5. Gampang kan? Nah, sekarang kita sudah tahu R-nya, kita tinggal cari P sama Q. Kita minta bantuan golongan darah A. Jadi golongan darah A ditambah O itu sama dengan rumusnya masukin yang A. Yang di sini P kuadrat ditambah 2 PR ditambah yang O R kuadrat. R kuadrat, ya kan? Nah, terus golongan darah A-nya berapa di soal? 2. Golongan darah A-nya berapa? 24 ditambah O-nya 25 ya. Di antara 100 kan?
Benar? Iya. Ya, sama dengan P kuadrat plus 2PR plus R kuadrat itu kita bisa kita bisa singkat menjadi P plus R dikuadratkan. Sama kan? Ya, nah kita balik sekarang. P plus R ya dikuadratkan, ya kan? Sama dengan berapa 24 tambah 25? 49. Ya, berarti 0,49. Benar? Nah, berarti P plus R sama dengan akar 0,49 berapa? 0,7. Ya, 0,7. Berarti P sama dengan 0,7 dikurangi R-nya berapa tadi? 0,5. 0,5. Berarti jawabannya 0,2. 0,2. Nah, sekarang kita masuk rumus utama hukum Hardy-Weinberg 3 gen. Berarti P plus Q plus R sama dengan 1. P-nya 0,2, terus Q-nya 4. Q-nya nggak tahu ya. Q-nya kan kita cari ya. Belum. Iya, Q-nya belum. Q-nya belum, terus R-nya berapa? 0,5. Oh, itu A. Q-nya, Q ya, sorry. Q 0,5 berarti sama dengan 1. Berarti Q-nya berapa? 1 dikurangi 0,7 ya, sama dengan 0,8. 1 kurangi 0,7? Oh. 0,3. Nah, berarti jawabannya jadi IA sama dengan berapa? IA itu P 0,2. 0,2, terus IB sama dengan 0,3 ya. Terus IO sama dengan 0,5. 0,5. Nah, jadi deh. Nah, silakan kalau mau ditulis ya. Bentar, Bunda. Oke, siap. Siap. Daripada ngeliat video lagi pusing. Tulis aja. Kayaknya ada yang di TK ya. Deket TK, lucu. Sudah semua? Sudah, Bunda. Iya, iya. Padahal nggak apa-apa loh, Herlina, nyalain aja. Nggak apa-apa kok, nggak keganggu. Herliana ya, Herliana. Ya nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak dinyalain, nanti pas kita lagi bahas ini nggak ada yang ngejawab. Ibu lebih sedih kalau nggak ada yang ngejawab. Oke, ini udah ya, kita pause ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita ke nomor 3 nih. Nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Oke. Nomor 3 ini pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warga yang albino, bukan albono ya, albino. Albino, berarti kita langsung tulis. Iya, albino. Albino ya, kita tulis dia albino itu resesif. Resesif ya, berarti dia hurufnya kecil semua, A kecil sama dengan 4%. Kalau 4% berarti 0,04, betul? Ya, 0,04. Berarti kita bisa cari A kecilnya berapa? Akar dari 0,04 berapa? 0,04.
2. Pintar, 0,2 gitu ya. Ketemu. Kita masuk ke hukum Hardy-Weinberg yang utama. A besar ditambah A kecil sama dengan 1. A besar berarti sama dengan 1 dikurangi A kecilnya berapa? 0,2. Berarti sama dengan berapa? 0, 8. pintar, 0,8. Jelas? Nah, sekarang kita sudah dapat nih A besar sama A kecil. Nah, ditanyakan perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozigot. Homozigot berarti kalau homozigot kan A besar nih, ya kan? Nah, berarti A besar tinggal dikaliin aja. A besarnya berapa tadi? 0,8 kali 0,8 berapa? 64, betul. Pintar. Nah, sekarang yang heterozigot A besar A kecil itu rumusnya 2 A besar A kecil. Berarti sama dengan 2 dikalikan A besarnya berapa? 0,8. 0,6. Kenapa? 2 kali berapa? 0,8 kali 0, berapa? 2. Berarti jawabannya berapa? 0,64. Iya, 0,8 kali 2 kali 2. 32. Ya, 0,32. Nah, jadi perbandingan mana? Perbandingan A besar dibanding A besar A kecil sama dengan berapa? 0,64 dibanding 0,32. Berarti berapa? Dibagi yang 0,32 berarti 2 banding berapa? 1. Ya. Iya, pintar ya. Ketemu deh nomor 3. Nah ini ya. Yap, sip. Mau dicatat dulu atau mau di SS? Iya, sip. Catat ya biar nanti langsung. Oh iya. boleh lah. Ya, dicatat dulu mangga. Ya. Udah, Bunda. Oke, sip. Kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 diketahui presentasi orang normal. Masih albino lagi ya. Oke, orang normalnya itu ada 64%. Berarti yang albino ya, yang albino atau yang A kecil itu sama dengan berapa? Yang kelainan berarti 100% dikurangi berapa? 64%. Berapa yang albino? Hasilnya berapa? Kan yang di soal, ya pintar. Jadi yang albino itu 36%. Nah, berarti diketahuinya A kecil ini sama dengan 36% itu 0,36. Oke, berarti A kecilnya berapa? A kecilnya akar dari 0,36 0,6, oke, 0,6. Kita masuk ke rumus, ya. Kita masuk ke rumus A besar
A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Berarti A besarnya sama dengan 1 dikurangi A kecilnya berapa tadi? 0,6. Berarti hasilnya berapa? 1 kurangi 0,6, 0,4. ya 0,4 ya. 0,4. Nah, terus berarti frekuensi genotip A besar berapa? A besar berarti 0,4 kali 0,4. Berapa jawabannya? 0,8. 8. Kali 4 kali 4. Oh, 0,16. Ya, 0,16 ya kan? Nah, terus A besar A kecil berarti rumusnya 2 A besar A kecil sama dengan 2 dikalikan A besarnya 0,4, A kecilnya 0, berapa? 0, iya, A kecilnya 6. 6 ya, berarti jawabannya berapa? 2 kali 4 kali 6. 0, berapa? 4? Iya, 48. Oke. 48. Sedangkan yang A kecil kan udah tahu ya, ini berapa? 36% berarti 0,36. Berarti jadi perbandingan ya A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan 0,16 ya 16 ya berbanding ya 0,48 berbanding 0,36 ya 36. Jadi deh. Bentar, Bunda. Ya, sip, mangga. Teman-teman. Tulis dulu, mangga. Udah, Bunda. Udah, oke. Nomor 5 ya, nomor 5 kita. Nah, suatu desa terdapat penduduk cacat mental NN, kita langsung tulis N kecil itu sama dengan berapa persen? 9%. Oke, 9% itu sama dengan berapa? 0,09 ya kan? 0,09. Otomatis kita bisa tahu N kecilnya adalah akar dari 0,09. Berarti 0,3. Oke. Kita masuk ke rumus Hardy-Weinberg. N besar ditambah N kecil sama dengan 1. Di mana N besar itu sama dengan 1 dikurangi N kecilnya berapa? 0,3. Berarti sama dengan 0,7. Ya kan? Nah, penduduk yang normal mempunyai genotip N besar dan N besar N kecil. Apabila populasi penduduk di desa tersebut sebesar 20.000 jiwa, maka jumlah penduduk bermental normal heterozigot. Berarti heterozigot N besar N kecil, ya kan? Ya kan? Ya, N besar N kecil berarti rumusnya 2 N besar N kecil sama dengan 2 dikalikan N besarnya 0,7 kemudian N kecilnya 0,3. Berarti jawabannya berapa?
7 kali 3 kali 2. 42. Pinter, 42. Nah, berarti jadi jumlah yang normal heterozigot itu sama dengan apa? Sama dengan 42/100 dikalikan berapa jumlah total penduduknya? 20.000, ya kan? Iya, 20.000. Berarti jawabannya berapa itu? 42 kali 2. Coret 84. iya, berarti 84 itu 8.000, nolnya 2 ya, berarti 8.400 jiwa. Oke, cepetan kalau kita kerjakan bersama. Ya, silakan kalau mau dicatat. Ya, jadi jawabannya adalah 8.400 jiwa. Udah Bunda. Oke, sudah. Ya, nah sekarang kita ke nomor 6 ya. Nomor 6, kita ngomongin berbeda ini ya. Kita ngomongin tentang hemofili. Jadi kelainan hemofili yang darah sukar membeku itu hanya mau terpaut pada kromosom seks yang X. Ya, jadi kita bikin rumusnya itu P kecil itu untuk gen normal. Kalau gen normal berarti ditulisnya X hanya besar gitu. Ya, sedangkan untuk Q kecil, Q itu sama dengan yang gen hemofili, berarti X hanya kecil gitu loh. Nah, sekarang kalau di soal diketahui bahwa laki-laki hemofili. Laki-laki hemofili. Kalau laki-laki kromosom X-nya 1 apa 2? 2. Laki-laki. Kalau kalau cewek kan XX, ya kan? Kalau cowok kromosomnya adalah XY. Ya. Jadi X-nya cuman 1. Ya, berarti laki-laki hemofili X-nya cuman 1, berarti XH kecil. Kalau XH kecil sama dengan P atau Q? Ya, Q. Oke, Q ya. Berarti XH kecil sama dengan Q. Q-nya berapa itu di soal? 20%. Ya, 20% itu sama dengan 0,2. Benar? 2. Iya. Jadi kita langsung masuk ke rumusnya. P plus Q sama dengan 1. Berarti P-nya sama dengan 1 dikurangi Q-nya berapa? 0,2. Berarti jawabannya P-nya 0, berapa? 8. 0,8. Jelas? Jelas ya, 0,8. Nah, terus yang ditanyakan berapa jumlah perempuan karir? Kalau perempuan karir, ya karir itu dia normal, tetapi dia bawa gen. Jadi gennya perempuan karir itu adalah XH besar sama XH kecil. Jelas? XH besar sama XH kecil. Berarti kalau beda, ini rumusnya 2PQ. Benar nggak? 2PQ. Iya, 2PQ. Nah, kita langsung di sini sama dengan ya. 2, P-nya berapa? 0,8. Ya. Terus Q-nya 0,2. Berarti berapa sayang? 8 kali 2 kali 2. 0,32. Iya, 0,32. Nah, ini kan ketemu. Nah, sekarang jumlahnya berarti jumlahnya adalah berapa?
32/100, 0,32 kan? 32/100 dikalikan jumlah total penduduk berapa? 4.000. Iya, berarti jawabannya berapa? 32 kali 4. Ya, 136. berapa? 32 kali 4? 136. 136 apa 38? 136. Iya. Iya, berarti 138, nolnya ada 1 kan? Ya, Iya. benar nggak? Iya, jadi benar. 1300 13 atau 12? 12. Oh, 12. Ya. Ya, 30 kali 4 kan 120. 3 kali 4 120. Terus ya 1 2 kali 8 ya, berarti 1280 jiwa. Ketemu deh. Selesai. Yo, selesai. Nah, silakan kalau mau ditulis. Oke. Udah? Mungkin sekedap deui. Siapa itu? Mau disuruh? Sudah selesai? Udah? Udah belum? Udah ya? Sudah? Sudah. Oke, sip. Kalau sudah jangan lupa refleksinya, kita stop share. Oke, ya alhamdulillah ada 9. Kita langsung ke kuisis ya, nggak apa-apa. Jadi nanti Ibu ngambil 1 di antara 9. Oke ya, kita langsung share kuisisnya. Oke. Ya, kuisisnya. Tunggu ya. Kita cuman saya hanya bikin 5 soal ya, 5 soal ya. Bentar. Masih loading. 5 soal ya. Salah satunya ada tadi yang hitung-hitungan yang hari ini kita bahas ya. Jadi 4 lagi itu yang kemarin kita bahas dari evolusi 1 2 3 4 5. Jadi masing-masing 1 ya. Oke. Diingat-ingat yang kemarin. Ya. Oke, kita kodenya ya, siap-siap join myquiz.com 134941. Ya, saya share dulu di chat ya. Bentar. Copy. Mana sih? Nah. Ya, ini ya. Di chat sudah ada linknya. Silakan diklik. Atau langsung ke joinmyquiz.com 134941. 134941. Ya, 134941. Ya, Herliana sudah masuk. Ya, sudah ada 3, Herliana, Wilna, Silky,
Yuk, ditunggu. Ya, Raisa masuk. Kodenya teh. Kodenya 134941. Ya, Taufik masuk. Join myquiz.com 134941. 134941. Ya, Siti Nurlaisa udah masuk. Ini ada 134941. Nggak apa-apa ya. Tulis kode. Ini 134941 siapa namanya? Mega Ibu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Mega. Pakai ini aja, jangan keluar deh, ya. Nggak apa-apa. Nyantai aja, Iya. nyantai aja. Nanti inget-ingetin namanya. Maaf Bunda. Ya nggak apa-apa. Ditulis kodenya. Nggak apa-apa. Ya, masih ada. Berarti satu lagi Ibu. Udah berarti udah semua ya? Ada yang belum? Ari Irsat keluar. Irsat tadi keluar. Coba ini partisipannya. Mega, Eliana, Raisa, Siti, Taufik, Silky. Iya ya, udah ya. Irsatnya ngilang. Yaudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan.
Informasinya apa? Informasinya apa? Apa yang diinfokan itu ditulis apa, itu isinya apa? Oh, jadi semuanya ditulis. Ya enggak, dirangkum apa isinya apa, tentang apa. Itu tentangnya. Isinya tentang apa. Halo, Wilna udah selesai sama Herliana? Wilna udah selesai? Wilna dan Herliana? Ya, kenapa? Udah. Oh, udah, berarti saya refresh dulu ya. Ini kok error. Pantas saya tungguin di sini di sini Wilna belum ini. Oh ya, udah ya. Oke. Oh. Nah, Iya, itu Bu. deh. Ya, kalau Herliana udah selesai? Herliana udah selesai? Belum, Ibu, satu lagi. Oke, sip. Berarti benar ya. Oke, ditunggu ya. Thank you. Herliana emang belum ya? Oh, udah. Oke, baru mau ya, udah semua ya berarti ya. Ini Raisa kan nggak kepake yang di bawah. Oke. Sip. Yeay, siapa yang menang? 134941. Beruntung ya itu angka. Oke, selamat Mega. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, oke, selamat Mega. Ya, sebenarnya sama ya, yang lainnya juga salah satu ya. Cuman karena ini cepet-cepetan gitu ya. Jadi deg-degannya kuisis tuh kayak gini nih ya, suka bikin deg-degan. Oke, gimana Mega rasanya? Enak banget. Oh, alhamdulillah. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang kalian paham ya kalau sering kuisis itu gimana deg-degan, terus gimana keberuntungan itu memang ada di pihak siapa gitu ya. Ya, jadi kalau ikut-ikutan tes itu tetap aja yang pertama itu adalah keberuntungan, apalagi soalnya pilihan ganda. Ya, beda kalau soalnya adalah isai gitu ya, urean gitu. Kalau soalnya pilihan ganda kan kalian tinggal milih aja. Ya, sebenarnya tidak bisa mengindikasikan bahwa kalian itu bisa apa tidak kalau soal pilihan ganda. Harusnya soalnya tuh yang urean. Jadi kalau urean ketahuan nih, ini anak ngerti apa enggak gitu. Kalau pilihan ganda ngitung kancing atau nujum kan bisa ya. Ya, iya gitu. Jadi makanya Indonesia itu sekarang sudah mau berubah gitu ya, berubah dalam artian ujian nasional itu
dihapuskan gitu ya, karena memang selama ini ujian nasional itu bisa dijadikan hal-hal yang tidak baik sebenarnya ya, jadi menghalalkan segala cara gitu ya, ada yang jual kunci jawaban atau gimana lah gitu ya. Nah jadi sekarang nggak ada ujian nasional gitu, tapi tetap aja ada ujian sekolahnya juga pilihan ganda, apalagi sekarang ya PJJ gitu ya, kalau urean susah koreksinya gitu. Ya, oke. Nah, terima kasih buat Wilna, Taufik mana suaranya Taufik? Dari tadi nggak kedengeran. Ya, ya hadir. Alhamdulillah, makasih ya Taufik mewakili dari yang para ganteng ya di IPS 1 gitu ya. Ini IPS kalau setiap nge-zoom memang segini aja orangnya atau cuman pelajaran biologi aja? Oh gitu. Semuanya kayak gini. Oh gitu. Ya Allah, ya udah. Semuanya. Oh gitu, ya sudah, alhamdulillah. Makasih ya Wilna atas kesetiaannya, Taufik juga atas kesetiaannya, ya Raisa, Herliana, itu tadi kayaknya ngerasa nggak enak ya, langsung di off gitu ya. Herliana diem, iya, Herliana diem jadi bingung ibunya ya. Biasanya tadi yang ngejawab Herliana gitu ya. Oke, Herliana thank you, Siti Nurlaisa thank you, Mega thank you banget. Nanti ditunggu japriannya setelah Zoom ya. Oke, kemudian tadi ada Raisa juga, ada Raisa, ada siapa? Irsat ya, ngilang gitu ya. Irsat ngilang, oke. Ya sudah, kita akhiri pertemuan Zoom kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, jangan lupa upload di Google Classroom yang baru ya. Terima kasih ya. Saya minta maaf. Ya, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak? Oke. Alhamdulillah tidak ada. Ya, tidak ada ya. Ditunggu ya Mega ya japrinya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum. Oh iya, ketemu lagi nanti hari Kamis depan. Mudah-mudahan teman lainnya bisa diajak. Kamis depan kita masuk bab baru ya, bioteknologi. Jadi belum ada kuisis. Kuisisnya minggu depannya lagi. Ya, oke ya. Jadi saya minta maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Thank you.